Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, hidup untuk Tuhan. Orang yang berbahagia hari-hari ini adalah orang yang memberikan hidupnya untuk Tuhan. Kenapa saya katakan orang yang hidup untuk Tuhan adalah orang yang berbahagia hari-hari ini? Karena Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupannya. Malah sebaliknya, ketika kita hidup untuk diri kita sendiri, kita pasti stres. Kenapa, saudara? Karena diri kita sendirilah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, orang-orang yang sedang mengalami ketakutan, orang-orang yang sedang mengalami stres, kekhawatiran, karena dia hidup untuk dirinya sendiri. Jadi pastikan Bapak Ibu bahwa hari-hari ini kita hidup untuk Tuhan. Jadi ketika kita hidup untuk Tuhan, saudara, Tuhanlah yang bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Kalau Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita, tidak ada yang kita khawatirkan, tidak ada yang kita cemaskan, dan tidak ada yang perlu kita takutkan. Sekalipun wabah COVID-19 sampai sore ini belum selesai. Kenapa, saudara? Karena Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup saya dan saudara. Jadi pastikan hari-hari ini hidup kita adalah hidup untuk Tuhan, bukan hidup untuk diri sendiri. Kalau kita hidup untuk diri sendiri, yang ada stres, yang ada ketakutan, yang ada kekhawatiran, yang ada keputusasaan, yang ada ketidakpastian. Tapi ketika kita hidup untuk Tuhan, semuanya pasti. Pasti tidak takut, tidak khawatir, tidak bingung, tidak galau. Karena apa? Tuhan itu adalah pasti memelihara, bertanggung jawab atas hidup kita. Sore ini Bapak Ibu kita mau belajar bagaimana Bapak Ibu kita hidup untuk Tuhan. Apa itu artinya hidup untuk Tuhan? Arti hidup untuk Tuhan artinya kita hidup melakukan perintah Tuhan. Saya ulangi, saudara. Apa arti hidup untuk Tuhan? Arti hidup untuk Tuhan, kita hidup melakukan perintah Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sore ini bertanya kepada saya, Pastor Bambang, perintah yang mana yang perlu kita lakukan? Nah, sore ini Bapak Ibu kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius 28 ayat 19. Saya percaya Bapak Ibu sudah hafal, sudah tahu bunyi Matius 28 ayat 19. Kita baca demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ingat Bapak Ibu, garis bawahi perintah Tuhan menjadikan setiap bangsa, setiap pribadi
jadi murid, bukan jadi Kristen, jadi murid. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu, yang saya sampaikan sore ini Bapak Ibu bukan sebuah ajaran baru, doktrin baru. Dengar dengan baik. Jangan sampai Bapak Ibu gagal paham. Orang Kristen belum tentu murid Kristus. Tapi murid Kristus pasti orang Kristen. Saya ulangi Bapak Ibu. Orang Kristen belum tentu murid Yesus. Tapi murid Yesus pasti orang Kristen. Di mana letak perbedaannya? Kita lihat Bapak Ibu. Rasul 11 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Siapa mereka itu? Adalah murid-murid Kristus. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid Kristus itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi mereka sudah jadi murid. Murid-murid Yesus tinggal di Antiokhia 1 tahun lamanya. Apa yang mereka buat di sana? Saya percaya Bapak Ibu, murid-murid tinggal di Antiokhia hidupnya jadi teladan, jadi terang, jadi berkat. Yang lebih penting Bapak Ibu, saya percaya kehadiran murid Yesus di Antiokhia menghadirkan Yesus hadir di sana. Kenapa saya kata demikian? Karena orang Antiokhia berani berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah Kristen. Berarti Bapak Ibu, orang-orang Antiokhia melihat sebuah teladan, melihat sebuah sikap, sebuah perbuatan murid-murid Yesus melakukan seperti yang Yesus lakukan pada waktu Yesus hidup. Ini adalah perkataan pertama kali perkataan Kristen itu diucapkan di kota Antiokhia. Sebelumnya apa ada kata Kristen? Tidak pernah ada. Jadi perkataan Kristen pertama kali diucapkan di kota Antiokhia. Karena apa Bapak Ibu? Karena orang Antiokhia melihat, orang di Antiokhia melihat sebuah teladan, sebuah perbuatan, sebuah kehidupan murid-murid Yesus yang mengikuti teladan Yesus. Makanya orang Antiokhia berkata, kamu Kristen. Jadi Bapak Ibu, mari kita mau hadirkan Tuhan dalam hidup ini. Kita nggak mungkin bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup ini kalau kita belum menjadi murid. Bagaimana Bapak Ibu kita bisa menjadi murid? Kalau kita nggak pernah memberikan hidup kita untuk Tuhan. Jadi arti hidup untuk Tuhan adalah hidup melakukan perintah Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu. Arti hidup untuk Tuhan, hidup melakukan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Menjadikan setiap bangsa, setiap pribadi jadi murid Kristus. Murid Kristus selalu menghadirkan Tuhan dimanapun dia berada. Lewat perkataannya, lewat perbuatannya, lewat sikapnya, apapun yang dibuat, orang merasakan Tuhan itu ada, Tuhan hidup-hidup, dan Tuhan itu nyata. Apalagi Bapak Ibu hari-hari ini, manusia sedang bertanya, Tuhan itu ada gak sih? Tuhan itu hidup gak sih? Tuhan itu berkuasa gak sih? Tuhan itu mendengar gak sih doa kita?
Tapi saya percaya Bapak Ibu, kehadiran saya dan saudara menjadi murid Kristus di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami wabah COVID-19 itu jawaban bagi mereka. Kenapa saudara? Karena mereka melihat sikap kita, perbuatan kita, tindakan kita. Dan mereka merasakan Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, dan Tuhan itu nyata. Komitmen saya saudara, dimanapun saya berada, saya berusaha menghadirkan Yesus hadir dalam hidup saya. Saudara, saya tidak pernah mengkhotbahkan apa yang saya tidak hidupi. Saya selalu mengkhotbahkan apa yang saya hidupi. Apa yang saya hidupi itu yang saya khotbahkan. Itu adalah pesan nasihat dari founder Bapak Pria Sejati, almarhum Dr. Edwin Louis School. Dia berkata, sampaikan apa yang kamu hidupi, hidupi apa yang kamu sampaikan. Makanya saudara, buat saya berkhotbah bukan beban. Buat saya khotbah itulah sebuah kehormatan, kesukaan yang besar, kepercayaan yang Tuhan berikan. Hari-hari ini saya bersyukur saudara, saya bisa khotbah online setiap hari di Facebook. Setiap jam 4 sore saudara, setiap jam 4 sore. Karena saya tahu saudara, ini sebuah hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan buat saya. Nah sore ini Bapak Ibu, mari kita mau cek setiap hati kita, kehidupan kita. Apakah kita sudah hidup untuk Tuhan? Kalau kita hidup untuk Tuhan, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut Bapak Ibu. Kenapa? Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika kita hidup untuk diri sendiri, kita pasti stres. Kenapa? Karena diri kita sendirilah yang bertanggung jawab. Tapi ketika kita hidup untuk Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Sebab itu Bapak Ibu, ketika kita hidup untuk Tuhan, artinya kita hidup melakukan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Menjadikan setiap bangsa, setiap pribadi menjadi murid Kristus. Murid Kristus selalu menghadirkan Kristus hadir di dalam kehidupannya. Makanya orang-orang di Antioquia mengatakan dengan tegas kepada murid-murid Yesus, kamu Kristen. Kenapa saudara? Karena mereka lihat perbuatan murid Yesus itu nyata, melakukan perbuatan yang Yesus pernah lakukan dalam hidupnya. Dunia butuh jawaban, dunia butuh kepastian. Biarlah Bapak Ibu, hidup saya dan saudara menjadi jawaban bagi dunia hari-hari ini. Biarlah hidup saya dan saudara menjadi kepastian bagi dunia ini. Hiduplah untuk Tuhan. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang berbahagia hari-hari ini. Karena Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan, salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita memperkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.